Teman-teman, kita ketemu lagi di video gue bagian kedua yang membahas mengapa penggunaan analogi anggaran rumah tangga dalam menjalankan ekonomi negara adalah sebuah mitos yang justru menghambat laju pertumbuhan ekonomi sebuah negara. Untuk bisa menjawab pertanyaan ini, gue jabarkan penjelasannya menggunakan dua teori ini secara berkesinambungan, yakni Modern Monetary Theory dan Credit Creation Money Theory. Melalui dua teori ini, kita bisa menemukan ada 6 poin yang membedakan antara peran pemerintah dengan peran rumah tangga dalam kehidupan berekonomi secara menyeluruh dan bagaimana cara mereka mengelolanya. Di video yang pertama ini, gue sudah jabarkan 3 poin perbedaan yang pertama. Nah, sekarang di video yang kedua ini, gue akan bahas 3 poin perbedaan berikutnya. Video ini gue dedikasikan agar bangsa kita jangan sampai jatuh lagi ke dalam lubang perangkap yang sama seperti di tahun 97-98. Jika negara kita sampai terkena dampak krisis global akibat perang yang berkepanjangan di Timur Tengah. Jangan sampai kita masuk dalam jebakan perangkap IMF dan Bank Dunia yang dikuasai oleh para kartel perbankan global. Oke teman-teman, kita mulai ya. Sekarang kita lanjut ke poin yang keempat yang membedakan peran pemerintah dan rumah tangga dalam berekonomi, yakni ada perbedaan konsep antara utang pemerintah dengan utang rumah tangga. Jika pemerintah pada dasarnya bisa mencetak uang untuk kebutuhan belanjanya, lalu mengapa kita masih sering mendengar tentang utang pemerintah di berbagai media dan berita? Faktor ini disebabkan karena para ekonom konvensional biasanya memahami utang pemerintah sebagai jumlah uang yang dipinjam oleh pemerintah dari masyarakat atau lembaga keuangan, baik dari dalam maupun luar negeri, untuk membiayai kegiatan ekonomi, dan utang ini harus dibayar kembali dengan bunga di masa depan. Kalau pemahaman tentang konsep utang pemerintah seperti ini, maka utang pemerintah bisa dimaknai mirip seperti utang rumah tangga. Betul nggak? Nah, para ekonom MMT maupun Profesor Richard Werner yang mempopulerkan Credit Creation Money Theory punya pandangan yang berbeda tentang hal ini. Menurut mereka, konsep utang pemerintah itu sebenarnya bukanlah seperti itu. Mereka mengkritik konsep utang pemerintah yang digunakan dalam ekonomi konvensional ini dan berpendapat bahwa konsep ini tidak akurat dan dapat menyesatkan. Menurut para ekonom MMT dan Credit Creation Money Theory, yang dimaksud dengan utang pemerintah itu sebenarnya adalah penawaran fasilitas penyimpanan uang yang aman oleh pemerintah bagi orang-orang yang punya uang yang untuk sementara waktu belum ingin mereka belanjakan. Kalau gue sederhanakan lagi, utang pemerintah sebenarnya adalah uang yang masyarakat tabung atau investasikan di bank yang belum ingin mereka belanjakan dan ingin mereka simpan dulu di tempat yang aman, seperti di tabungan, deposito, dana pensiun, surat obligasi negara, dan sebagainya. Dengan kata lain, kita tidak mengatakan bahwa ketika Anda menyimpan uang di Bank Mandiri, BCA, BNI, atau bank lainnya, Anda sedang meminjamkan uang Anda kepada bank tersebut. Bahasa yang digunakan oleh pemerintah dan lazim kita gunakan adalah ketika Anda menyimpan uang Anda dengan aman, simpanlah uang Anda di bank. Jadi, uang yang Anda simpan di fasilitas penyimpanan di perbankan, itulah yang disebut sebagai utang pemerintah, menurut para ekonom MMT dan Credit Creation Money Theory. Inilah mengapa kalau Anda perhatikan lembar mutasi di buku tabungan Anda, saat ada uang setoran masuk ke rekening Anda, uang tersebut dicatat di kolom kredit yang posisinya berada di sebelah kanan buku tabungan. Anda tahu apa artinya ini? Artinya, uang setoran yang masuk ke rekening Anda di bank itu tercatat sebagai liabilitas atau kewajiban bank kepada Anda. Bank sebagai satu-satunya lembaga yang mendapat izin dari pemerintah untuk mencetak uang baru melalui proses penyaluran kredit, memposisikan uang yang Anda simpan di bank sebagai utang mereka kepada Anda. Uang-uang yang disimpan dan diinvestasikan oleh masyarakat di bank inilah yang dicatat pemerintah pusat sebagai pinjaman atau utang pemerintah. Cuman kan bank nggak pernah menggunakan istilah bahwa mereka meminjam uang dari Anda. Karena semua uang yang berasal dari bank itu kan sumbernya berasal dari pemerintah juga. Jadi secara logika, memang benar bahwa uang yang Anda simpan di bank disebut uang deposit atau tabungan. Karena pemerintah tidak meminjam dari orang-orang yang menyimpan uang kepadanya. Pemerintah menyediakan tempat yang aman bagi mereka untuk menyimpannya. Inilah wujud operasi pinjaman pemerintah yang sebenarnya dalam ekonomi.
Inilah alasan mengapa orang membuka deposito di bank, berinvestasi di dana pensiun, atau di surat obligasi negara. Jadi kesimpulannya, yang dimaksud dengan utang pemerintah itu tidak ada kaitannya dengan pendanaan untuk kebutuhan belanja negara. Karena dana untuk kebutuhan belanja negara sudah dipenuhi oleh pemerintah melalui bank sentral dengan cara menerbitkan uang. Selain itu pula, ekonom MMT tidak memandang utang pemerintah sebagai beban yang harus dibayar oleh anak cucu seperti utang rumah tangga, melainkan sebagai aset finansial bersih yang dimiliki oleh sektor swasta. Jadi teman-teman, jelas ya perbedaan antara utang pemerintah dengan utang rumah tangga. Oke ya, sekarang kita lanjut ke poin yang kelima, yakni perbedaan antara respon pemerintah dengan respon rumah tangga ketika kondisi ekonomi sedang menurun. Menurut teori MMT, ketika ekonomi sedang menuju resesi, pemerintah harus melakukan kebalikan dari apa yang dilakukan oleh rumah tangga. Apa alasannya? Karena begini, ketika rumah tangga melihat ekonomi sedang menuju masa sulit, mereka cenderung akan menyimpan uang dan tidak membelanjakan uang seperti biasanya untuk berjaga-jaga ketika masa sulit itu datang. Problemnya adalah jika semua orang dalam suatu ekonomi memutuskan untuk menghemat uang dan mengurangi belanja secara bersamaan, maka hal ini justru dapat menyebabkan penurunan ekonomi secara menyeluruh dan malah membuat resesi makin lebih pasti terjadi. Fenomena ini disebut oleh Bapak Ekonomi Makro John Maynard Keynes sebagai paradoks penghematan. Yang lebih parah lagi adalah jika pemerintah juga memilih ikut-ikutan menyimpan uang dan mengurangi belanja seperti yang dilakukan oleh rumah tangga, kebijakan ini justru akan makin memperburuk keadaan ekonomi, bahkan bisa memperparah kondisi resesi yang sudah terjadi. Akibatnya, jumlah pengangguran akan meningkat tajam, harga-harga barang naik drastis, dan semua dampak buruk yang menyertai resesi tersebut akan muncul. Kondisi inilah yang menyebabkan terjadinya peristiwa yang disebut The Great Depression pada tahun 1930-an. Inilah mengapa pemerintah harus merespon dengan cara yang berbeda dengan respon rumah tangga ketika ekonomi sedang menuju resesi. Karena keduanya punya peranan yang berbeda. Rumah tangga tidak dapat menstabilkan perekonomian yang sedang menuju resesi. Hanya pemerintah saja yang bisa melakukannya. Dan pemerintah wajib melakukan tindakan preventif untuk menstabilkan ekonomi negara yang sedang menuju resesi. Karena inilah tugas pemerintah. Di saat ekonomi sedang turun, pemerintah justru harus lebih meningkatkan belanjanya untuk mempertahankan lapangan kerja. Contohnya, seperti berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur. Karena kebijakan inilah yang justru akan memberikan stimulus ekonomi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Pemerintah juga harus meningkatkan stimulus dan penyaluran kredit di bank-bank kecil dan menengah agar tersalurkan ke sektor UMKM dan sektor real yang produktif untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara merata, bukan untuk melayani para konglomerat yang sudah kaya. Mengapa harus ke bank kecil dan menengah? Karena bank-bank besar pada umumnya lebih suka melayani nasabah-nasabah besar dibanding nasabah kecil. Perbankan pun selaku perpanjang tangan pemerintah dalam penciptaan uang harus menurunkan pendapatan bunga kreditnya agar tidak memberatkan debitur yang ingin menumbuhkan ekonominya. Pemerintah juga harus melihara layanan-layanan publik yang esensial untuk meringankan beban ekonomi yang sudah berat ditanggung oleh masyarakat. Contohnya seperti layanan kesehatan, pendidikan, dan transportasi umum. Selain itu pula, pemerintah juga harus menyediakan fasilitas tabungan yang aman bagi masyarakat yang ingin menyimpan uangnya ketika terjadi resesi. Konsekuensi dari upaya pemerintah menstabilkan ekonomi agar jangan sampai jatuh ke dalam resesi yang lebih parah ini akan membuat pemerintah terlihat seperti menjalankan apa yang disebut sebagai defisit anggaran. Tapi menurut teori MMT, ini nggak jadi masalah. Bahkan pemerintah kita pun saat ini sudah mempersiapkan antisipasi untuk menaikkan batas defisit anggaran jika sampai terjadi krisis, supaya tidak terulang lagi krisis seperti di tahun 98. Apa alasannya? Nah, jawabannya ada di poin ke-6 yang akan gue bahas berikut ini. Yakni, defisit anggaran pemerintah itu adalah sama dengan surplus di sektor swasta dan rumah tangga. Ini adalah rumus akuntansi ekonomi negara yang paling mendasar yang hampir tidak dipahami oleh banyak orang di dunia.
Dan teori ini pertama kali disingkapkan secara gamblang oleh para ekonom aliran modern monetary theory dan dibenarkan oleh ekonom aliran credit money creation theory. Jadi, apa sebenarnya yang dimaksud dengan defisit anggaran pemerintah itu adalah sama dengan surplus sektor swasta dan rumah tangga. Begini penjelasan diberikan oleh para ekonom modern monetary theory. Jika pemerintah membelanjakan uang lebih banyak daripada yang ditarik lewat pajak, uang yang beredar lebih banyak tersedia dan berputar di dalam ekonomi. Akibatnya, pemerintah menjalankan defisit anggaran. Tapi ini baru satu sisi dari akuntansi negara. Di sisi sebelahnya, sektor swasta dan rumah tangga justru mengalami surplus dan menjadi lebih kaya karena uang yang mereka terima jauh lebih besar dibanding uang yang dipotong buat pajak. Sebaliknya, juga berlaku demikian. Ketika terjadi surplus anggaran di sisi pemerintah, maka terjadi defisit di sektor swasta dan rumah tangga. Karena pemerintah menarik lebih banyak uang daripada yang dibelanjakan ke dalam ekonomi. Akibatnya, sektor swasta dan rumah tangga akan menjadi lebih miskin atau berkurang kekayaannya karena uang yang dipotong buat pajak jauh lebih besar daripada uang yang mereka terima. Ini hanyalah persoalan akuntansi dasar. Jika ada yang berutang, berarti ada yang memberi pinjaman. Begitu juga sebaliknya. Kira-kira seperti inilah gambaran neraca perekonomian Amerika dari tahun 1952 hingga 2019 yang dibuat oleh tokoh MMT Stephanie Kelton, yang menunjukkan bahwa defisit anggaran pemerintah itu adalah surplus bagi sektor swasta dan rumah tangga. Dan inilah mengapa penting agar defisit anggaran tidak digunakan pemerintah untuk memperkaya hidup para konglomerat, birokrat, dan petinggi negara. Masyarakat pasti pengen agar pemerintah menyalurkan uangnya masuk ke dalam ekonomi melalui perbankan agar mereka pun bisa pakai uang tersebut untuk menumbuhkan kehidupan ekonominya. Inilah juga yang membuat Menteri Keuangan Purbaya mengkritik keras kebijakan BI yang malah menyimpan uang nganggur di saat ekonomi sedang tidak baik di tahun 2025. Purbaya langsung mengambil keputusan untuk menarik uang 200 triliun yang nganggur di Bank Indonesia ini dan diberikan kepada bank-bank pemerintah agar segera disalurkan ke masyarakat untuk menumbuhkan ekonomi. Purbaya juga sedang mengevaluasi penurunan pungutan cukai rokok sebesar 57% yang dinilai sebagai kebijakan yang lalim. Gue termasuk orang yang sependapat dengan Pak Purbaya bahwa menjalankan defisit anggaran negara itu tidak boleh sembrono dan ada batasnya dalam situasi tertentu. Tapi dalam mengelola ekonomi negara, menjalankan defisit anggaran tidak boleh dipandang sebagai sesuatu yang tabu jika kita ingin ekonomi negara kita tumbuh. Anda tahu apa alasannya? Karena penerapan sebuah sistem ekonomi yang buruk tidak pernah netral. Dugaan gue, mitos analogi anggaran rumah tangga sengaja diciptakan untuk melayani kepentingan politik tertentu, jadi tidak netral. Mitos bahwa menjalankan defisit anggaran itu tabu dan berbahaya bagi ekonomi negara merupakan rekayasa yang digunakan oleh IMF dan Bank Dunia maupun antek-anteknya di pemerintahan di setiap negara untuk menghambat negara-negara berkembang agar bisa menjadi negara maju. Tujuannya jelas, supaya negara-negara berkembang sulit untuk bisa mandiri secara ekonomi karena sudah terjebak masuk ke dalam perangkap utang luar negeri. Jika uang tidak pernah menjadi kendala yang membatasi pemerintah untuk membangun ekonomi negaranya, karena pemerintah selalu bisa mencetak uang untuk mencapai tujuan tersebut, lalu apa yang bisa membatasi pemerintah dalam berbelanja untuk membangun ekonominya? Kalau yang membatasi ruang gerak rumah tangga dalam membangun ekonominya kan jelas, yakni berapa besar pendapatan yang dimiliki oleh orang-orang di rumah tangga tersebut. Nah, menurut para ekonom MMT, ada 4 faktor yang bisa membatasi ruang gerak pemerintah dalam berbelanja untuk menumbuhkan ekonominya. Yang pertama adalah ketersediaan tenaga kerja yang dapat direkrut. Inilah mengapa bonus demografi menjadi faktor penting. Lalu yang kedua adalah ketersediaan tenaga kerja dengan keterampilan yang sesuai dan dapat diandalkan pemerintah untuk menangani pekerjaan yang bisa menumbuhkan ekonomi negara. Jika syarat ini tidak dipenuhi, maka yang terjadi adalah bencana demografi, di mana uang yang disalurkan ke dalam ekonomi malah tidak menghasilkan sesuatu yang produktif untuk menumbuhkan ekonomi. Lalu yang ketiga adalah
ketersediaan bahan energi, bahan baku, dan bahan pangan dalam negeri yang dibutuhkan untuk mewujudkan rencana pembangunan yang diinginkan oleh pemerintah. Inilah mengapa program pemerintah untuk mengejar target swasembada pangan dan energi menjadi sangat penting. Selama negara kita masih lebih banyak mengimpor bahan pangan maupun energi untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup masyarakatnya, maka teori MMT ini sulit diterapkan untuk membangun ekonomi negara kita. Anda tahu kenapa? Selama kita masih banyak mengimpor bahan pangan dan energi kita, di mana untuk membeli semua itu butuh mata uang dolar Amerika, maka mata uang kita belum punya kekuatan untuk bisa independen dari intervensi asing. Karena ketergantungan ekonomi kita terhadap mata uang asing masih sangat kuat. Lalu yang terakhir adalah, tidak boleh ada resiko munculnya inflasi akibat dari pilihan program yang ingin dibiayai oleh pemerintah. Inflasi dijadikan acuan yang membatasi sejauh apa pemerintah bisa menjalankan defisit anggaran. Oleh maka itu, pemerintah harus benar-benar bijak dan tidak boleh sembrono dalam memilih dan membiayai sebuah program pembangunan. Inilah 4 faktor yang bisa membatasi ruang gerak pemerintah dalam berbelanja untuk menumbuhkan ekonominya. Bagi gue, fokus pembangunan pemerintah mestinya diprioritaskan untuk membiayai 2 program utama berikut ini. Yang pertama, membiayai proyek-proyek yang bisa meningkatkan kapasitas produksi ekonomi dalam negeri agar ekonomi kita kelak bisa mandiri. Proyek hilirisasi sumber daya alam dan energi maupun proyek food estate adalah salah satu contoh dari proyek ini. Lalu yang kedua adalah membiayai proyek-proyek yang bisa membantu meningkatkan produktivitas hidup masyarakat kita, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Pembangunan sekolah rakyat dan sekolah Garuda adalah salah satu contoh dari proyek ini. Selain itu, pemerintah wajib melindungi hak paten dan royalti terhadap hasil produk maupun jasa yang diciptakan oleh warga Indonesia. Kebijakan ini bisa memberi insentif serta daya tarik bagi masyarakat kita untuk mau menciptakan karya-karya inovatif yang pada akhirnya mendorong masyarakat Indonesia hidup lebih produktif dan kreatif. Inilah yang seharusnya dijadikan prioritas utama pemerintah Indonesia. Dengan kata lain, jika pemerintah berencana meningkatkan pengeluarannya secara signifikan, hal itu hanya dapat dilakukan jika tujuannya adalah untuk membiayai 2 program utama ini, agar negara kita kelak bisa mandiri secara ekonomi. Namun pemerintah juga harus mempertimbangkan resiko inflasi dan mungkin perlu meningkatkan pajak untuk mencegah resiko tersebut terjadi. Selain itu pula, menurut para ekonom MMT, ada 4 kondisi yang wajib dipenuhi dulu oleh pemerintah agar bisa memiliki kebebasan fiskal dalam berbelanja untuk bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi negaranya. Yang pertama adalah negara tersebut harus punya kedaulatan moneter untuk bisa menerbitkan mata uangnya sendiri. Inilah alasan mengapa bank sentral wajib berada di bawah kendali pemerintah pusat. Gue akan bahas tentang topik ini di video gue berikutnya. Lalu yang kedua adalah pemerintah wajib menerapkan nilai tukar mengambang. Yang ketiga adalah negara tidak memiliki utang dalam mata uang asing. Ini syarat yang paling krusial. Karena pemerintah tidak boleh mencetak uang untuk melunasi utang tersebut yang bisa menimbulkan resiko kebangkrutan. Jika harus meminjam, lakukanlah dengan menggunakan mata uangnya sendiri. Lalu yang terakhir adalah tidak boleh ada dominasi mata uang lain di dalam negara tersebut. Perekonomian di dalam negeri harus menggunakan mata uang nasional sebagai alat pembayaran yang sah dan utama. Inilah 4 kondisi yang wajib dipenuhi dulu oleh pemerintah kita. Tapi khusus untuk negara Indonesia, ada satu kondisi lagi yang menurut gue ya, wajib dipenuhi oleh pemerintah kita jika ingin memiliki kebebasan fiskal dalam berbelanja demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara kita. Apa kondisi itu? Pemerintah wajib menjalankan penegakan hukum yang tegas, adil, dan tidak pandang bulu. Ini penting sekali, karena jika pemerintah ingin memiliki kebebasan fiskal untuk berbelanja, maka pemerintah harus berperan aktif untuk membasmi korupsi yang bisa membuat tingkat inflasi menjadi tidak terkendali. Inilah yang dilakukan oleh pemerintah Cina untuk bisa menumbuhkan ekonominya dengan cepat. Jika penegakan hukum masih lemah seperti yang terjadi di Indonesia, maka uang yang dibelanjakan pemerintah ke dalam ekonomi hanya akan dinikmati oleh segelintir orang kaya
maupun orang-orang yang berkuasa secara politik. Dan kita sudah lihat kasus ini banyak terjadi di Indonesia, salah satunya di program makan bergizi gratis. Inilah salah satu contoh program pemerintah yang sebenarnya punya tujuan mulia, tetapi dikelola secara sembrono oleh orang-orang berkuasa yang punya niatan merampok uang APBN. Jadi teman-teman, inilah 6 poin yang membedakan antara peran pemerintah dengan peran rumah tangga dalam kehidupan berekonomi dan bagaimana cara mereka masing-masing mengelolanya dari perspektif modern monetary theory dan credit creation money theory. Apa menyebabkan dua masuk ekonomi ini terlihat sangat berbeda dengan pandangan ekonomi mainstream? Ada dua faktor penyebabnya. Yang pertama adalah, menurut Richard Wagner selaku tokoh utama yang mempopulerkan credit creation money theory, para ekonom konvensional seringkali tidak memasukkan faktor peranan bank dalam model dan teori ekonominya. Menurutnya, ini adalah sebuah kesalahan besar karena bank di zaman modern memainkan peranan yang sangat penting dalam menciptakan uang dan mempengaruhi ekonomi. Lalu faktor kedua adalah para ekonom mainstream berpusat pada bagaimana mengelola uang sebagai komoditas yang langka dan terbatas ini dalam membangun ekonomi. Sementara para ekonom MMT tidak melihat uang sebagai komoditas yang langka dan terbatas. Mereka justru berpusat pada bagaimana caranya membuat sumber daya yang terbatas dan tersedia di negara agar menjadi aset yang produktif untuk menumbuhkan ekonomi negara. Menurut para ekonom MMT, jika sumber daya yang terbatas ini bisa dikelola dengan baik dan maksimal oleh pemerintah bersama sektor swasta, maka semua orang yang membutuhkan pekerjaan bisa memiliki pekerjaan. Inilah dua perbedaan utamanya. Jika kita ingin sistem dan model ekonomi yang bekerja untuk rakyat, kita harus berhenti percaya pada mitos analogi anggaran rumah tangga. Kita perlu ekonomi yang jujur. Jika sumber daya tersedia, uang bukanlah hambatan. Sudah waktunya kita meninggalkan mitos analogi anggaran rumah tangga. Sudah waktunya kita memiliki ekonomi yang berbasis pada kebenaran dan politik yang berlandaskan pada kepedulian terhadap kemaslahatan umum. Oke teman-teman, itu saja dari gue. Semoga video gue ini bermanfaat ya. Jika Anda suka dengan video gue ini, tolong di-share dan subscribe ya. Mari kita bangkit bersama, hidup merdeka, dimulai dari mindset yang merdeka.